Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Faiko, NPM 2021 14500 dari kelas S6M. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pembinaan kompetensi mengajar dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Ramadona SE MPD. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara seorang guru menegur siswa atau siswinya yang tidak beretika dengan baik. Nah, kita sebagai seorang guru mendapati murid yang giat belajar, rajin, mau mendengarkan setiap perkataan guru tentunya merupakan hal yang sangat membahagiakan dan membuat kita seorang guru menjadi lebih semangat untuk mengajarinya. Nah, tapi bagaimana jika seorang guru mendapati murid yang sebaliknya, yaitu murid yang nakal, susah diatur, ataupun bahkan tidak beretika? Tentu rasanya seperti cobaan hidup. Tapi mau sesusah apapun, itu sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang guru untuk bisa menghadapi murid agar kegiatan belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu, saya akan sharing beberapa cara yang bisa diterapkan untuk murid-murid yang susah diatur agar kita bisa belajar dengan nyaman. Nah, cara yang pertama yaitu dengan membuat rencana pemrograman cara mengajar atau metode mengajar. Karena dengan adanya metode mengajar yang beragam ataupun bervariatif, itu bisa membuat kelas lebih seru. Suasana kelas maksudnya lebih seru, dan murid pun akan dengan tenang untuk belajarnya. Dan untuk murid-murid yang susah diatur itu bisa meminimalisir karena dengan adanya suasana kelas yang tenang dan nyaman itu bisa membuat cara belajarnya pun bisa diserap. Cara yang kedua yaitu dengan daripada berteriak, mending beri peringatan secara nonverbal saja. Contohnya, waktu seorang guru lagi ngajar di kelas yang tadinya suasananya tenang, tiba-tiba suasana kelas menjadi gaduh atau keributan kecil. Nah, kita sebagai seorang guru dengan suasana tersebut, kita bisa memberikan gestur tangan, yaitu dengan beri peringatan untuk diam kepada para murid-murid yang membuat gaduh, atau jika tidak dengan gestur tangan masih tetap gaduh, suasana kelas menjadi gaduh, lebih gaduh bahkan, itu kita bisa dengan melihat tajam ke arah murid yang membuat kegaduhan tersebut sampai dia akan diam dengan sendirinya. Karena dengan kita berteriak, selain menguras emosi, tentunya secara tidak langsung mengajarkan murid bahwa di kelas boleh berteriak. Nah, cara yang keempat itu kita fokus pada perilaku positif murid. Kenapa? Karena ketika murid merasa dihargai, sekecil apapun tindakan yang sudah diperbuat, mereka pasti akan senang untuk terus belajar dan berperilaku baik pula. Karena contohnya, mungkin dia kalau di kelas suka bercanda atau emang dia orangnya hiperaktif gitu kan. Tetapi kita lihat lagi sisi positifnya, mungkin dari tugas dia tapi juga rajin mengerjakan tugas dengan tepat waktu ataupun yang lain juga sebagainya. Atau bahkan mungkin selain tadi dia rajin mengerjakan tugas, dia juga mungkin termasuk murid yang aktif dalam berdiskusi atau bertanya jawab dengan teman sekelasnya. Nah, kita bisa melihat dari sisi positif di situnya. Kita sebagai seorang guru juga harus memberi pujian positif, karena pasti dengan pujian seorang siswa tersebut bisa berperilaku baik pula. Cara yang ketiga yaitu sebisa mungkin tidak berkata jangan, karena menegur dengan memberikan alasan solutif akan membuat murid akan diam dan mulai memikirkan akibat apa yang mereka dapatkan. Maksudnya yaitu ketika di kelas ada yang berisik, kita mau menegur, sebaiknya jangan bilang jangan berisik gitu.
Tapi alangkah baiknya diganti dengan, "Tolong perhatikan ke depannya, kalau tidak nanti kalian tidak mau kan kalau pas UAS remit," gitu contohnya. Nah, yang selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan orang tua. Nah, cara ini dilakukan agar kita bisa, berkomunikasi secara langsung dengan wali murid tentang, kebiasaan di rumah, terus pergaulan dengan lingkungan sekitar, ataupun hubungannya dengan orang tua. Nah, cara yang selanjutnya yaitu, guru tetap sabar dan selalu berusaha untuk tetap ceria. Meskipun, sudah menghadapi murid-murid yang, susah diatur ataupun tidak beretika, karena dengan bersabar, dan mau menghadapi kondisi apapun akan membuat guru tetap, senang menangani berbagai sikap murid yang sulit diatur dan selalu, bersikap ceria dan tenang. Karena dengan selalu sifat ceria, kita mengharapkan untuk, murid-murid pun akan, mengerti dan tetap mau belajar dengan baik. Sekian menurut pendapat saya tentang cara menegur murid yang susah diatur ataupun tidak diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.